Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan dan rasanya kayak lihat deretan angka yang ya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal ubah itu. Angka-angka itu sebenarnya punya cerita loh, dan kita di sini mau belajar cara membacanya dengan cara yang santai dan pastinya gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Oke, ini dia kunci dari semuanya. Analisis yang benar-benar bagus itu bukan sekedar berhenti di, oh angkanya sekian, itu baru kulitnya aja. Pertanyaan sesungguhnya adalah, oke terus angka ini artinya apa? Lalu gimana kalau kita bandingkan sama yang lain? Dan puncaknya, terus kita mesti nyapain dong sekarang? Pola pikir inilah yang akan jadi pemandu kita. Dan ini dia resepnya. Cuma 4 langkah simpel, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita cari angkanya. Kedua, kita terjemahin artinya. Ketiga, kita sandingkan. Bisa sama tahun lalu, bisa sama rata-rata industrinya. Dan yang terakhir, keempat, kita putuskan implikasinya apa. Gampangnya, so what? Mari kita langsung coba praktekin kerangka ini. Kita mulai dengan studi kasus pertama. Kita sebut saja PT Sejahtera. Di sini, kita mau cek dua hal yang paling mendasar dari kesehatan sebuah perusahaan. Satu, likuiditas. Gampangnya, duitnya cukup nggak buat bayar tagihan-tagihan. Dan dua, profitabilitas. Seberapa jago sih perusahaan ini bikin untung? Pertanyaan paling dasar dulu nih, seberapa siap siaga perusahaan ini buat bayar utang-utang jangka pendeknya, kayak bayar gaji karyawan bulan depan, bayar ke supplier, bayar listrik. Nah, buat jawab ini, ada satu rasio andalan yang namanya current ratio. Ngitungnya gampang banget kok. Coba bayangin aset lancar itu semua isi dompet perusahaan yang gampang dicairin. Terus, utang lancar itu semua tagihan yang udah deket jatuh temponya. Jadi kita tinggal bagi aja isi dompet dengan total tagihannya. Buat PT Sejahtera, berarti 5.000 juta dibagi 2.500 juta. Hasilnya adalah 2,0. Sip, kita udah dapat angkanya. Ini langkah pertama. Sekarang, kita lanjut ke langkah kedua dari kerangka kita tadi. Apa sih artinya angka 2 ini? Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Angka 20 itu artinya PT Sejahtera punya aset lancar 2 kali lipat lebih banyak daripada utang jangka pendeknya. Aman banget kan? Mereka nggak bakal pusing bayar tagihan. Tapi tunggu dulu, rasio yang ketinggian juga bisa jadi pertanda loh. Bisa jadi ada uang tunai yang nganggur atau banyak piutang yang macet belum ditagih. Jadi kesimpulannya aman tapi mungkin belum efisien banget. Oke, urusan bayar tagihan PT Sejahtera ini aman. Pertanyaan selanjutnya, seberapa untung bisnis mereka? Atau kalau mau lebih spesifik, dari setiap Rp100 penjualan, berapa rupiah sih yang benar-benar jadi keuntungan bersih di kantong? Nah, ini dijawab oleh rasio net profit margin atau NPM. Kita lihat di sini, NPM-nya PT Sejahtera itu 5%. Artinya, dari tiap Rp100 omset, yang jadi laba bersih cuma Rp5. Kelihatannya lumayan ya. Eits, jangan puas dulu. Begitu kita bandingkan sama rata-rata industrinya yang ternyata 10%, kita langsung sadar, wah, ternyata mereka separuhnya doang. Jadi, inilah vonis kita buat PT Sejahtera. Perusahaan ini aman, likuiditasnya kuat, nggak akan bangkrut besok pagi. Tapi sayangnya, margin profitnya tipis banget, jauh di bawah teman-teman seindustrinya. Implikasinya apa? Ya jelas, manajemen harus putar otak gimana caranya menekan biaya atau menaikkan efisiensi supaya marginnya bisa lebih tebal. Tadi itu analisis dasar. Cukup bagus, tapi gimana kalau kita mau bedah lebih dalam lagi? Nah, disinilah kita butuh alat yang lebih canggih, namanya analisis DuPont. Anggap aja ini kayak kita lagi ronsen sebuah bisnis, jadi bisa lihat organ-organ di dalamnya itu kerjanya gimana. Alat ronsen ini fokusnya membedah satu angka super penting, Return on Equity atau ROE. Intinya, ROE itu ngukur seberapa jago perusahaan menghasilkan laba dari modal yang disetor para pemiliknya. Kerennya, DuPont, ROE ini dipecah jadi 3 mesin penggerak, profitabilitas, efisiensi aset, dan porsi utang. Sekarang kita lihat perusahaan kedua, PT Andalan. Kita nyalakan mesin pertamanya, profitabilitas. NPM-nya 10%. Ini margin yang sehat. Artinya, bisnis utamanya jalan dan menghasilkan untung yang oke. Lanjut ke mesin kedua, efisiensi aset. Nilainya 1,25 kali. Maksudnya gini, setiap Rp1 aset yang mereka punya, entah itu pabrik atau toko, bisa menghasilkan penjualan sebesar Rp1,25. Aset mereka bekerja cukup keras. Dan mesin ketiga, yaitu leverage keuangan. Angkanya 2,0 kali. Ini artinya, total aset perusahaan itu 2 kali lipat dari modal sendiri. Gampangnya, setengah modalnya dari utang, setengah lagi dari kantong sendiri. Ini tingkat utang yang masih wajar dan sehat.
Nah, sekarang momen yang ditunggu-tunggu, kita gabungkan kekuatan 3 mesin ini. 10% dikali 1,25 dikali 2, dan hasilnya adalah ROE sebesar 25%. Angka yang luar biasa. Ini imbal hasil yang didapat oleh para pemegang saham. Terus, kenapa 25% ini keren banget? Pertama, ini jelas imbal hasil yang tinggi, jauh di atas rata-rata industri yang cuma 15%. Tapi yang paling krusial adalah ini. Angka 25% ini bukan hasil doping dari utang yang ugal-ugalan. Ini datang dari fondasi bisnis yang solid, kombinasi seimbang antara profit yang sehat, aset yang efisien, dan utang yang terkendali. Sejauh ini kita ngomongin perusahaan manufaktur atau dagang biasa. Tapi, tiap industri itu punya keunikan sendiri. Menganalisis bank misalnya, itu butuh kacamata khusus. Kita nggak bisa asal pakai rasio yang sama, soalnya model bisnisnya beda total. Yuk kita lihat 3 angka kunci untuk Bank Nusantara. Pertama, ROE. Untuk profitabilitasnya, angkanya 1,06%. Cukuplah memenuhi standar. Kedua, BOPO untuk efisiensi, makin kecil makin bagus. Dan 71,43% ini tergolong sangat efisien. Tapi, lihat yang ketiga, NPA yang mengukur kualitas kredit. Angkanya 5%, ini udah memepet banget di batas atas kewajaran. Nah, dari 3 angka itu, ceritanya jadi begini. Bayangin Bank Nusantara ini mobil balap yang mesinnya super efisien, irit dan kenceng karena BOP-nya rendah. Sayangnya, ban mobilnya mulai botak dan aus karena NPA-nya tinggi. Nah loh, walaupun mesinnya jagoan, kalau bannya pecah di tengah jalan, bisa celaka kan? Efisiensi mereka yang hebat mulai digerogoti oleh naiknya kredit macet. Oke, dari semua contoh tadi, apa sih benang merah yang bisa kita tarik? Intinya, semua ini bukan cuma soal ngumpulin angka dan jago ngitung rasio. Itu cuma setengah perjalanan. Perjalanan seorang analis itu selalu sama. Temukan angkanya, pahami artinya, bandingkan. Tapi ingat, 3 langkah pertama itu penting. Tapi langkah keempat inilah yang jadi pembeda, yaitu mengubah semua temuan itu menjadi sebuah rekomendasi tindakan. Itulah inti dari analisis. Dan ini mungkin pelajaran paling penting dari semua ini. Tujuan analisis keuangan itu bukan untuk membuat kita tahu semua jawaban. Justru sebaliknya, tujuannya adalah membuat kita jadi lebih pintar dalam bertanya. Setiap jawaban yang kita temukan seharusnya melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam dan lebih dalam. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu tantangan. Setelah Anda tahu angkanya, entah itu current ratio, ROE atau BOPO, pertanyaan lanjutan apa yang akan Anda ajukan? Karena disitulah petualangan analisis yang sesungguhnya baru dimulai. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.